Baik, kita masih membahas tentang pengantar dari Qososul Quran ya. Untuk kesempatan hari ini kita akan masuk dalam makalah di pembahasan halaman ke-9 ya. 9 dan juga 10. Kita coba melihat dari tujuan mempelajari kisah dalam Al-Quran dan juga faedah dari Qososul Quran. Umat sekalian yang dimuliakan Allah, untuk makalah ini ya, kita tidak membahasnya dari awal hingga akhir, tapi fokus kepada beberapa pembahasan yang memang lebih penting gitu ya, lebih penting untuk kita dahulukan. Jadi makalah ini sebetulnya juga materi untuk Mahat Ali, Mahasantri di Mahat Ali Menara Quran gitu. Mahasantri di Mahat Ali Menara Quran yang kita membahasnya bisa lebih detail, tapi di sini saya sampaikan pada poin-poin terpentingnya gitu. Salah satu poin pembahasan utama dalam Qososul Quran adalah tujuan ya. Karena memang yang namanya pelajaran apapun itu tidak lepas dari tujuannya. Tujuan inilah yang kemudian akan mengarahkan kita kepada apa sih manfaat dari kita mempelajari Qososul Quran itu sendiri tuh. Ya, mempelajari Qososul Quran itu sendiri. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya Qososul Quran itu merupakan cabang dari ilmu Quran, ulumul Quran. Jadi Al-Quran ya, yang mungkin kita hanya tahu Al-Quran itu untuk dibaca ya, dilihat terjemahnya, tilawah dapat pahala sekian gitu ya Bu ya, berlipat ganda pahalanya dan luar biasa gitu. Tapi Allah sebetulnya juga menurunkan Al-Quran itu tidak sekedar untuk tilawah, tapi mengambil kandungannya tuh. Mengambil kandungannya gitu ya. Itulah kenapa Al-Quran memiliki nama diantaranya adalah Ummul Kitab ya. Jadi Al-Quran ini memiliki banyak sekali kandungan. Maka kalau dalam kajian Al-Quran itu biasa disebut dengan nama Ulumul Quran. Ini perlu saya terangkan, kalau pertemuan lalu sudah saya sampaikan tentang kisah ya gitu. Ulumul Quran, jenengan nggak perlu nulis Arabnya, ya ejaannya sajalah mungkin ya gitu, taruh kesulitan gitu. Ulumul Quran, ulum itu adalah jamak, kata jamak dari ilmun. Ilmun artinya ilmu, ulum berarti ilmu Al-Quran. Apa sih ilmu-ilmu dalam Al-Quran? Banyak sekali. Ini buku yang dulu di pesantren saya pakai ini gitu. Mabahis fi Ulumul Quran Syekh Manak Kopton gitu. Pembahasan tentang Ulumul Quran itu banyak sekali macamnya. Ya. Mulai dari asbabun nuzul, qiraat, qurra, al-am wal khos, kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh mufasir, ya. Terjemah dan tafsir Al-Quran. Salah satu cabang Ulumul Quran adalah Qososul Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran gitu. Loh, para ulama dahulu, para sahabat apakah membahas tentang ulumul Quran? Dalam masa beliau dahulu belum ada yang namanya ulumul Quran. Untuk semakin memudahkan, maka para ulama yang ahli dalam Al-Quran mendetailkan. Ini loh, biar kita generasi belakangan itu semakin lebih mudah mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang kita baca. Salah satunya tentang Qososul Quran. Nah, Qososul Quran yang di pertemuan sebelumnya sudah saya terangkan itu, ini termasuk kajian maudhu'i.
Tuh, ya. Maka salah satu ini termasuk kajian maudhu'i. Maudhu'i itu apa? Maudhu'i itu tematik. Maudhu'i itu adalah tematik. Contoh tematik apa Ustaz? Contoh tematik misalnya sekarang hujan. Gitu Bu? Hujan. Jenengan kesini kehujanan? Ya, gitu. Hujan penting nggak dalam kehidupan manusia? Penting. Sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, kalau pekan lalu saya sampaikan, pasti ada dalam Al-Quran. Ada nggak ayat tentang hujan? Ada. Tuh. Cuma satu? Banyak sekali ayat tentang hujan. Ya. Kadang kalau ulama dahulu ketika mengkaji Al-Quran itu dari awal, ya ayat satu ayat terus tafsirnya dilengkapi seperti itu. Semakin ke sini, ya kita mungkin akan kesulitan kalau harus mempelajari Al-Quran dari awal sampai akhir tafsirnya. Itu mungkin bagi para santri sajalah. Maka kemudian muncullah satu pembahasan yaitu maudhu'i, tematik. Ini sebetulnya yang saya ajarkan juga kepada santri-santri Mahat Ali di sini, ya. Saya mengampu karya tulis ilmiah Al-Quran yang fokusnya tematik. Mereka saya minta bikin makalah mungkin 25 halaman tematik. Apa Ustaz tematik? Maksudnya bagaimana? Maudhu'i. Hujan penting nggak? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Nah, kajilah. Hujan dalam Al-Quran seperti apa? Fungsinya, tujuannya, manfaatnya secara ilmiah, secara sains mungkin ada untuk menguatkan pembahasan tentang hujan. Apalagi gledek. Gledek ya apa ya gledek? Gledek apa gluduk? Gluduk ya, itu. Gluduk itu fenomena cuaca. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Buktinya apa? Ada satu umat Nabi yang Allah hukum, Allah hancurkan, Allah berikan azab dengan petir. Nah, ya, bahkan ada surat juga surat tentang petir. Surat apa Bu? Ar-Ra'du. Ya. Penting nggak petir? Kalau Allah menyebutkan kosakata itu dalam Al-Quran berarti penting. Kalau cara belajar Al-Quran dahulu, ya urut gitu. Tapi sekarang kita dimudahkan. Jadi ulama-ulama itu juga mengkaji Quran untuk kita itu semakin mudah. Ya, maka mungkin ini sekedar disclaimer ya, sekedar klarifikasi dari saya gitu. Karena kemarin ada dari Ustadzah menanyakan, Ustadz, kok ada referensi itu Quraisy Shihab gitu. Kenapa Quraisy Shihab dan juga terbitannya Mizan? Oh, mohon maaf, saya kenal banget dengan Quraisy Shihab gitu. Ya, termasuk juga membaca karyanya. Jadi membaca karya bukan berarti wah antum terpengaruh pemikiran, tidak seperti itu. Pembelajar ilmu itu harus membaca untuk mengkritisi. Lantas kenapa Ustaz tidak ada buku lain tentang Quraisy Shihab? Dalam hal ini, kalau di Indonesia, saya mengangkat referensi itu, ada kok yang membahas tentang Qasasul Quran banyak gitu. Lantas kenapa Quraisy Shihab? Saya hendak menunjukkan bahwa pembelajaran dalam Al-Quran tentang ilmu Quran di Indonesia itu juga ada yang concern. Salah satunya Quraisy Shihab. Tapi kan dia begini dengan mungkin isu-isu yang kita tahu, padahal kita juga belum tentu mengkaji beliau gitu. Ya. Dalam hal ini Quraisy Shihab itu mau bagaimanapun kita tidak setuju atau tidak, faktanya dia adalah salah seorang ahli tafsir alumni Al-Azhar S1, S2, S3, dan sampai saat ini ilmu beliau tetap diakui oleh kalangan akademisi. Kita menerima atau tidak itu fakta. Dan saya membaca bahwa karya beliau tentang tema maudhu'i itu memberikan kontribusi yang luas. Akhirnya orang akan lebih mudah melihat Al-Quran. Dan karena kalau beliau orang Indonesia, penjelasannya dalam buku-buku yang ditulis tentang tafsir maudhu'i itu juga banyak memberi manfaat. Sebatas itu. Ya, tapi bukan referensi utama gitu. Ya, untuk memudahkan kita. Jadi itu tujuannya gitu. Ya, kalau ada yang kurang nyaman ya saya mohon maaf gitu. Dan saya juga berterima kasih atas pertanyaan tersebut, sehingga saya menganggapnya nggak ada masalah, tapi ternyata
itu perlu diterangkan. Ya, Ustadz Fatur tadi meminta saya untuk menjelaskan Ustadz, agar tidak ada dugaan-dugaan yang keliru. Ya, tuh. Nah, maudhu'i ya, salah satu yang memberikan wacana seperti itu di Indonesia. Kalau di Timur Tengah oleh para ulama lainnya sebetulnya sudah banyak membahas tentang itu. Tuh. Contoh lain tentang tema maudhu'i misalnya, ya, misalnya ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salah satunya tentang toharoh. Toharoh itu bersuci. Bentuk bersuci dengan apa? Debu. Ya. Kan ayat Al-Quran tentang debu tidak banyak, paling hanya beberapa ayat. Tapi bukan berarti debu tidak penting. Semakin dikaji lebih detail, lebih fokus, maka kita akan ketemu, oh ternyata banyak sekali hal-hal yang berkaitan tentang debu. Ada tayamum, kenapa Rasulullah menyarankan menggunakan debu, apa pilihan tayamum selain tentang dengan debu, nah, dan sebagainya gitu. Jadi di situ sebetulnya fungsi dari tema maudhu'i gitu. Salah satu tema maudhu'i adalah qasasul Quran. Qasasul Quran itu banyak sekali ya. Ya Bu, jenengan bisa lihat dalam halaman dalam makalah tersebut. Bentar. Ya. Daftar kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, di halaman 15 itu, Bu. Ya. Jangan buka dalam makalah saya halaman 15. Ya. Halaman 15 di situ tercantum kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya. Banyak. Tuh. Lah maksudnya tema maudhu'i itu bagaimana? Contoh. Ya. Kita ketemu kisah ya, kisah misalkan surat Ali Imran ayat 36 sampai 37 itu membahas tentang misalkan kisah tentang Adam alaihi salam ya, Qabil dan Habil misalnya. Tema maudhu'inya di mana? Kita bisa kaitkan nilai-nilai pendidikan. Oh, kalau yang sering populer ya, yang sering populer makalah-makalah yang saya baca itu misalkan surat Luqman. Ngertos nggih Bu surat Luqman? Ya, contoh misalkan tema maudhu'i itu apa Ustaz? Sekarang populernya memang tafsir tematik, bahasa mereka seperti itu. Contoh misalkan nilai-nilai pendidikan dalam surat Luqman, ayat sekian, ayat sekian. Nah, itu judul-judul tematik, itu. Ya, nah, contoh misalkan hal-hal yang perlu dihindari dari sebuah keluarga, ya, kisah misalkan nilai-nilai parenting dalam kisah Ibrahim dan Ismail, surat apa, ayat berapa. Nilai-nilai parenting itu nggak ada karya ulama tentang itu. Parenting kan bahasa modern, gitu Bu, ya. Tapi tematiknya tetap bersumber kepada hubungan antara seorang ayah dan seorang anak dalam kisah Ibrahim dan Ismail. Tematiknya di mana? Parentingnya. Tuh. Ini perlu dipahami, dan faktanya salah seorang akademisi yang mempopulerkan kajian seperti ini adalah Quraish Shihab. Itu menjadi jariah beliau, dan bagaimana pemikiran beliau serta subhat yang mungkin terlontarkan itu adalah urusan beliau dengan Allah. Tetapi dalam kajian ini beliau memberikan banyak sekali kontribusi. Itu jariah, kita tidak bisa nafikan tersebut. Kalau ilmuwan itu harus berusaha seadil mungkin melihat sisi kemanfaatan gitu. Oke, itu mungkin sekedar klarifikasi dari saya gitu. Jadi mungkin semoga bisa dipahami. Nanti kalau jenengan hendak diskusi lebih lanjut, tafadhol. Tapi mungkin di luar forum biar kita fokus pada materi. Baik, kita kembali kepada tujuan ya. Tujuan dari Qasasul Quran apa? Tujuan dari Qasasul Quran, meskipun pekan lalu kita sudah membahas surat Yusuf, nggih. Masih ingat Bu surat Yusuf? Ya. Di awal surat Allah memberikan tujuannya. Ya. Kisah Yusuf. Di akhir surat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inilah jaminan dari kisah-kisah yang aku sampaikan dalam surat Yusuf. Itu.
Salah satu tujuan kisah adalah ini, maka di sini disampaikan ya, jarang orang yang tidak suka pada kisah, apalagi bila kisah mempunyai tujuan ganda. Nah, kisah memiliki tujuan ganda. Apa itu? Pendidikan, pengajaran dan pendidikan juga berfungsi sebagai hiburan. Kenapa kisah sebagai hiburan? Karena kisah itu lebih mudah untuk dipahami, orang lebih mudah untuk menyukai. Itu. Ya. Al-Quran sebagai kitab hidayah mencakup kedua aspek itu. Di samping tujuan yang mulia, juga kisah-kisah tersebut diungkapkan dalam bahasa yang indah dan menarik, sehingga tidak ada orang yang bosan membaca dan mendengarnya. Contohnya surat apa, Ustaz? Kisah yang Allah ceritakan dengan ungkapan yang menarik, susunan kata yang menarik. Al-Lahab. Kalau mau ngajarin, jenengan mungkin nanti setelah dari sini tertarik berdakwah, punya keinginan berdakwah, ngajarin tilawah dan tahsin. Gitu, Bu? Ya. Dalam pelajaran tajwid kan ada yang namanya apa? Kalau ada tekanan itu tabad yada Abi Lahabi wa tab. Itu apa itu? Qalqalah. Nah, surat yang paling sering dijadikan contoh qalqalah Al-Lahab dan Al-Ikhlas, gitu ya. Kalau Al-Lahab itu menarik loh. Satu surat berisi tentang kisahnya Abu Lahab dan istrinya, gitu. Tapi semua akhir ayat diakhiri dengan huruf ba. Itu kalau bukan ahli syair saja kesulitan. Tapi karena ini firman Allah, Allah dengan mudah menyampaikannya. Gitu. Ahli syair Arab saja sampai ditantang Allah kan, bikin satu surat deh. Gitu. Ya, nggak usah yang panjang-panjang kayak Al-Baqarah. Gitu. Nah. Terus surat Al-Ikhlas tentang huruf dal. Gitu. Nah ini cara Allah, ternyata surat berisikan kisah bisa Allah susun. Ya pastinya Allah bisa kun fayakun kok. Gitu. Tapi disusun oleh Allah dengan kosakata yang luar biasa. Sampai-sampai orang Mekah saja, Quraisy Mekah, musyrikin Quraisy Mekah, dia tahu disindir oleh Allah dengan firman-Nya melalui lisan Muhammad. Surat yang dibaca Muhammad itu surat sindiran, tapi enak didengar gitu. Karena orang Arab itu penyuka syair, gimana Bu rasanya? Gitu. Kita tahu itu lagu galau gitu. Dengar lagu itu bikin kita sedih, terkenang masa lalu yang pahit, tapi enak syairnya gitu. Malah bikin ketagihan gitu. Kayak gitu cara Allah menegur orang Quraisy. Saya tahu saya disindir dengan surat Al-Ikhlas untuk mengesahkan Allah, tapi susunannya itu loh ya, bikin kecanduan. Maka ada kisah dalam Sirah Nabawiyah, Abu Sufyan, Abu Jahal, ketika di depan kaumnya dia menjelek-jelekkan Muhammad, menjelek-jelekkan firman Allah. Tapi ketika semua sudah bubar, malam-malam dia mengendap-endap ya, datang ke rumah Muhammad, nguping. Ini malam-malam Muhammad tahajud, karena sholat yang Allah perintahkan pertama kali itu sholat tahajud. Ya, surat Al-Muzammil ya, gitu. Itu Abu Sufyan sama Abu Jahal saat itu masih musyrik gitu. Itu nguping, penasaran, kok indah banget sih bacaannya Muhammad itu. Padahal isi bacanya itu nyindir dia. Gitu. Gak janjian, ketemu. Gitu. Ya, ngumpet-ngumpet nguping, gak janjian ketemu. Gitu. Loh, kok ente di sini? Ngapain ayo? Gitu. Ente juga ngapain gitu. Ya. Jadi semuanya tuh tidak bisa menafikan bahwa hati mereka itu terikat dengan keindahan susunan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nanti ada dalam ulumul Quran tuh namanya Balaghatul Quran. Ya. Balaghatul Quran itu apa? Ilmu tentang seni tata bahasa Al-Quran. Balaghatul Quran, tata bahasa Al-Quran. Ya. Jadi melihat Al-Quran dari susunan ayatnya dan kualitas syair tata bahasanya yang luar biasa. Itu Balaghatul Quran. Ada satu ulama itu menulis
menulis tafsir fokus untuk membedah nilai-nilai tata bahasanya. Gitu. Ya, saya menghindari baca itu, mumet. Gitu. Ya. Bacanya saja itu mumet, kenapa? Jadi surat Al-Quran, contoh misalnya ya, itu, ini wawasan saja, itu. Bismillah, itu. Bismillah, itu bahasa Arab itu di i'rab. I'rab itu diapain ya? Dibedah rumusnya. Nah, ya, saya tenang aja Bu, saya nggak bakal ngajarin. Pertama saya nggak mampu. Itu di i'rab. Ba, gitu. Ba ini huruf apa? Gitu. Ya, huruf jar. Ini ismun tuh kok bisa begini, kenapa? Kenapa dia kasroh? Kenapa nggak domah? Itu dibedah. Allah seharusnya kan Allah. Ya, kenapa Bismillahi? Kenapa hi? Ya, kedudukannya dalam tata bahasa itu apa? Dibedah. Gitu. Wah, budrek. Gitu. Tafsirnya nggak dapat, mumetnya dapat. Ya. Kalau saran saya, jangan coba-coba baca lah Bu, kalau nggak stres. Tapi bagi orang yang Allah karuniakan kemudahan, kecenderungan, itu luar biasanya Allah itu ya. Kemudahan, kesukaan untuk mengkaji ilmu bahasa Arab, ilmu alat, ya, kayak gitu asik. Gitu. Saya yang sukanya mungkin kososukan, asiknya di mana? Gitu. Ya, mumet. Gitu. Yes, itulah dzalika fadlullahi yu'tihi mayasa. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Nah, itu. Maka di antara tujuan-tujuan kisah secara keseluruhan dapat dirinci sebagai berikut. Ini simpelnya. Pertama, menerangkan bahwa agama semuanya dari Allah. Itu inti kisah. Maka semua kisah-kisah dalam Al-Quran tujuan awalnya adalah menerangkan. Ya, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang paling awal yang Allah ceritakan secara cukup panjang itu ada dalam surat Al-Baqarah. Kisah tentang apa Bu? Kisah yang pertama ya. Kisah yang pertama apa dalam surat Al-Baqarah? Sebetulnya kisah tentang, ya, salah satunya itu sifat orang-orang munafik. Itu lembaran kedua itu. Ya. Karena kan kalau lembaran pertama cuma 5 ayat. Ya kan, alif lam mim 5 ayat itu. Nah, lembaran kedua Allah tuh langsung menyampaikan nih loh, kisah orang-orang munafik. Tuh. Tapi kan nggak ada nama yang disebut. Nah, kita tahu itu kisah dari mana? Kalau kita membuka pembahasan lain dalam ulumul Quran, namanya asbabun nuzul. Tuh. Ya, asbabun nuzul. Itu nanti ketemu di situ, ya, asbabun nuzulnya. Gitu. Kita bahas ini enggak Ustaz? Sebetulnya saya juga suka ini, karena asbabun nuzul mesti menceritakan tentang kisah, gitu. Tapi bukan fokus kita. Kalau asbabun nuzul membutuhkan banyak kajian hadis, gitu. Karena Al-Quran itu terkadang datang untuk memberikan tanggapan terhadap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Contoh misalkan kalau tentang wanita, surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah apa Al-Mujadilah? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah? Ulama berdebat. Simpulannya apa Tat? Semuanya boleh, itu aja. Kalau ada perdebatan, kenapa? Karena itu, ya itu kembali ini loh, cara orang baca. Ya, jadi orang Arab saja, sama-sama Arab, itu debat, ini bacanya apa? Enggak gini, ini gitu. Oh ternyata ente Arabnya Arab Pasar Kliwon gitu. Ya. Nah Arabnya Arab Yaman, beda nih cara bacanya gitu. Sama kayak orang Jawa lah gitu ya. Nama makanannya sama. Ya, lontong sama ketupat bedanya apa? Ya, gitu. Ya kayak gitulah gitu, ya. Surat Al-Mujadalah itu menceritakan tentang kisahnya siapa Bu? Khawlah binti Sa'labah. Gitu. Ya. Dia mengajukan pertanyaan kepada Rasul, tapi Rasul tidak mengetahui secara pasti bagaimana menjawabnya. Kemudian Allah menurunkan surat tersebut. Ya.
seorang wanita yang apa tuh mujadalah itu mendebat, ya, itu. Debat Rasulullah, kenapa harus begini hukumnya? Akhirnya Allah turunkan. Keterangan lengkapnya itu ada dalam Asbabun Nuzul. Tuh, Asbabun. Nah, kita tidak membahas itu. Gitu. Kapan Ustaz? Gak usah lah, Qasasul Quran aja fokus. Gitu. Nah, ntar terlalu melebar. Kalau ini kajiannya hadis, banyak sekali riwayat-riwayat hadisnya. Siapa ulama yang paling kompeten? Quraisy Shihab? Enggak lah, gitu. Ya, karena ini sudah kajian awal. Ya, bukan kajian kontemporer. Karena maudhu'i memang kajian kontemporer. Gitu. Siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani, salah satunya. Gitu. Bukan Ibnu Hajar, Imam Suyuti dengan kitab beliau Asbabun Nuzul. Gitu. Ya. Tujuan awalnya bahwa agama semuanya dari Allah. Ya. Maka kalau ada ungkapan menyampaikan Nabi Isa, Yesus kan juga nabinya orang muslim. Oh enggak, kaum muslimin tidak menyebutnya sebagai Yesus, Isa. Yesus mah milik ente. Gitu. Oh Yesus kan kalau menurut ente kan disalib kan. Oh kami tidak, kami Isa. Gitu. Nah, jadi untuk membedakan gitu. Ya, ini Taurat dari Musa gitu. Ya. Iya. Rob kami Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan kitab kepada Musa, yaitu Taurat gitu. Tapi versi Tauratnya juga udah nggak kayak gini. Enggak, ini benar-benar ori 100% bukan KW gitu. Yang sekarang kan Taurat KW. Ya, KW 10 atau KW berapa nggak tahu lah itu. Ya. Oh itu Taurat, emang namanya Taurat gitu. Kalaupun itu 100% ori dari Musa, itu nggak berlaku bagi kami kaum muslimin. Kenapa? Syariatnya sudah dihapus dengan turunnya Al-Quran. Nah, jadi justru cara kita bisa berdialog dengan saudara-saudara kita sebangsa ya, bukan seagama itu. Ya, yang berbeda agama, wawasan kita tentang Qasasul Quran akan memudahkan kita. Nah, gitu. Oh ente Yahudi ya, gitu. Siapa tahu ketemu orang Yahudi gitu ya. Gitu. Dialog tentang Musa. Oh ya, oh kamu punya versi tentang Musa. Oh ya, tapi saya lebih percaya versi dalam Al-Quran, bukan dalam versi Taurat. Mesti nanti ada kisah yang sama. Gitu. Nah, kadang pemikiran liberal ya itu menganggap katanya Al-Quran kitab suci. Masa kisah-kisahnya kopas dari Taurat? Nah, situlah mulai masuknya pemikiran liberal. Ya. Gimana Ustaz cara membantahnya? Gitu. Mananya yang kopas? Gitu. Tahu kopas gitu? Copy paste. Gitu. Ya. Gitu. Itu orang liberal tuh kadang Al-Quran tuh cuma nirun. Ya. Nirun apa nurun tuh Bu? Nurun ya gitu. Al-Quran itu cuma nurun, enggak gitu ya, pada yang benar al-ilmu nurun. Santri kemudian menganggap adat gitu. Nah, kalau mau berilmu harus nyontek gitu. Yang dicontek ilmunya bukan jawabannya gitu. Ya. Nah, itu kadang pemikiran masuk ke situ. Kita terangkan kepada mereka, oh enggak ya. Kalaupun mungkin kisahnya sama, tetapi nilai yang hendak disampaikan Allah dalam kisah tentang Musa berbeda dengan kalian. Ya. Maka kenapa Allah itu banyak menurunkan kisah tentang Bani Israel itu? Dikit-dikit Bani Israel tentang Musa. Karena musuh ahli kitab yang paling sering dihadapi Rasul, dialog agama yang paling sering dihadapi Rasul itu Yahudi. Rasul di Madinah itu 11 tahun bertetangga dengan orang Yahudi. Pendeta Yahudi. Ada 3 kampung di Madinah itu semuanya Yahudi. Ini loh Muhammad, kisah tentang Bani Israel. Oh ternyata mereka keturunan Kirdun ya. Itu kan, monyet kan? Itu. Oh ternyata Bani Israel itu sukanya membunuh para nabi. Zakaria, Yahya, tuh. Ya, Isa,
Gitu. Maka Allah itu mengkasih banyak sekali wawasan tentang orang-orang Yahudi dan nenek moyang mereka, yaitu Bani Israel. Tuh. Tujuan lainnya menetapkan adanya wahyu dan kerasulan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan banyak sekali kisah-kisah para nabi. Lah memang intinya dari Qasasul Quran memang kisah para nabi. Kok begitu? Kita lihat bagaimana salah satu rangkaian ayat yang Rasulullah sunahkan untuk dibaca, yaitu berapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Berapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Ya. Ada mushaf enggak ini? Ya, halaman terakhir surat Al-Baqarah sebelum masuk surat Ali Imran itu kan ada ayat-ayat yang Rasul perintahkan untuk dihafal seorang muslim karena keutamaannya. Ya kan? Lillahi sampai akhir surat. Kalau sering ikut khutbah Jumat, tiba-tiba hafal sendiri ayat yang terakhir. Karena sering dijadikan kutipan doa oleh para khotib. Dan ayat ini, kalau kita hafal ayat kursi, kalau surat Al-Baqarah memang yang paling populer ya, ayat kursi dengan beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah itu. Dan ini juga sebetulnya ayat ruqyah. Ya, ayat ruqyah gitu. Maka kalau jenengan mau memprioritaskan menghafal Al-Quran, saran saya daripada menghafalkan berjuz-juz yang itu mungkin berat, saran saya udah surat-surat pendek, juz amma, ya, separuh terakhir. Gitu ya. Kalau separuh pertama kan udah mulai sulit tuh, gitu Bu. Ngafal surat An-Nazi'at itu lebih sulit. Ya, merasakan tuh Bu, ngafalin surat An-Nazi'at sulit boten. Kebolak-balik kayak ayatnya yo keulang-ulang. Itu tantangan tersendiri itu. Mungkin surat-surat itu sebagai bahan tadabbur, terus ayat-ayat pilihan. Karena ayat-ayat pilihan itu bermanfaat ganda. Pertama untuk tadabbur, kedua untuk perlindungan. Ya, ini musim hujan, rumah banyak banget sih hewan berbisa. Rasul ngajarkan ambil air, bacakan ayat, ya, ke air tersebut percikkan. Oh, kita lagi sakit nih gitu. Kayaknya kok pusing, kayak banyak gangguan hasad atau orang dengki. Perlindungan, baca ayat-ayat itu. Dan ayat-ayat ini rata-rata juga dijadikan sebagai maksurat. Ya kan? Maksurat, zikir pagi sore gitu. Zikir pagi, pada subuh, zikir petang, pada asar misalnya gitu. Ya. Jadi kalau mau menghafal ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat pilihan apa saja? Banyak. Silahkan tanya kepada pemateri, Ustaz, tolong daftar ayat-ayat pilihan. Ya. 3. Menerangkan bahwa semua agama dasarnya satu dan semuanya dari Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak boleh terjebak dengan pemikiran pluralisme ataupun pemikiran pluralistik. Ya, itu. Ya. Semua agama, masuk agama di sini apa? Tentunya adalah agama para nabi-nabi terdahulu. Gitu. Ya. Kadang bahasa mereka itu ya halus banget, semua agama kan sama gitu. Ya. Iya, agama para nabi terdahulu sama mengesahkan Allah gitu. Nah, ini. Maka di situ kita akan, kalau membaca Qasasul Quran, Allah menyampaikan dalam setiap kisah itu tentang visi dan misi kenabian. Gitu. Semuanya sama. Ya. Ani abudullaha wajtanibut taghut gitu. Ya, maka rukun iman itu yang keberapa rukun iman kepada Rasul itu? Yang ketiga, itu bukan hanya spesial untuk Rasul. Oh, tidak. Ya. Maka kalimatnya itu al-imanu bil anbiya'i war rusul. Iman kepada para nabi dan rasul. Maka para ulama sangat
memberi perhatian yang sangat besar untuk menulis buku-buku tentang kisah para nabi dan rasul. Salah satunya Ibnu Katsir. Tebel itu, Bu. Ya. Kisah para nabi dan rasul. Jadi kita bukan hanya diminta untuk tahu sirah nabawiyah, juga sirah para nabi. Wah, tambah tebel, Ustaz. Ya, tapi ya lumayan kalau sirah nabawiyah segini, namanya 25 kan ya harus lebih tebel gitu. Ya, harus lebih tebal. Itu Ibnu Katsir, ya. Itu yang paling banyak versi terjemahnya setahu saya Ibnu Katsir, ya. Tentang Tarikhul Anbiya'i war Rusul itu. Ya. Tujuan yang keempat, ya, menerangkan dasar yang sama antara agama yang diajarkan Nabi Muhammad dengan agama Nabi Ibrahim secara khusus. Yang kelima, menerangkan bahwa cara yang ditempuh oleh nabi-nabi dalam berdakwah itu satu, dan sambutan kaum terhadap dakwahnya itu juga serupa. Kok bisa serupa? Itulah kenapa Warokoh bin Nawfal ketika Rasulullah baru didatangi oleh Jibril, Rasulullah merinding, gemeter, ya kan? Kepada istrinya Khadijah yang saat itu berada di rumah, Rasul meminta zamiluni, selimutilah aku tuh habis ketakutan. Setelah agak tenang oleh Khadijah, Rasulullah cerita begini-begini apa yang dia alami di Gua Hira. Khadijah langsung connect nih. Oh, ayo aku antar kamu kepada pamanku yang bernama Warokoh bin Nawfal. Dia itu seorang ahli kitab, orang yang mempelajari kitab-kitab suci terdahulu. Diantarlah kepada Warokoh. Ketika dialog dengan Warokoh, Warokoh menyampaikan kepada Rasul, wahai keponakanku, andaikan saat itu aku masih hidup, aku pasti akan membelaku dari apa? Warokoh menyampaikan, tidaklah seorang nabi, tidaklah seseorang yang pernah didatangi oleh Jibril dan mendapatkan wahyu kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Lah kok Warokoh punya kesimpulan seperti itu? Karena Warokoh telah membaca kisah para nabi terdahulu. Dan semua nabi berujung sama. Enggak, Ustaz, Nabi Sulaiman enggak. Ya, Nabi Sulaiman kan bapaknya yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Makanya melakukan perlawanan terhadap Jalut. Gitu. Nabi Daud bergabung dengan pasukannya Tolut. Gitu. Setelah itu kerajaannya sudah mapan, sudah kokoh. Gitu. Tapi Nabi Sulaiman juga mendapatkan tantangan. Siapa? Balqis. Gitu. Bahkan kalau boleh dikatakan musuhnya Nabi Sulaiman lebih berat. Ya, makhluk halus, ya kan? Kisah Ifrit. Nah, itu. Semua nabi mengalami hal yang sama, ya. Mendapatkan bullying, dipersekusi, distigma negatif, ya. Tuh. Nah, benang merah yang dapat ditangkap dari pendapat ketiga orang di atas, artinya pembahasan-pembahasan sebelumnya itu, ya. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran bukan tentang pelakunya, tetapi drama kehidupan yang mereka mainkan, alur kisahnya. Betul. Ya, tidak semata-mata pelakunya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengisi kisah-kisah Al-Quran tentang utusannya saja, tapi juga tentang musuhnya. Betul. Ya kan? Tentang musuhnya. Siapa? Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, ya. Itu tentang Ibrahim, kaumnya Ibrahim, kaum Lut, perlakuan kasar mereka terhadap Lut, itu. Tapi juga disampaikan tentang musuh-musuhnya. Baik. Faidah dari Qasasul Quran, kita lanjut ke faidah dari Qasasul Quran. Faidah itu apa? Manfaat, ya. Ini sebagaimana diutarakan oleh Manak Koton berikut ini, ya. Manfaat yang disampaikan setidaknya ada 6. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah dan pokok-pokok syariat.
yang di bawah oleh setiap nabi. Itu jelas, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semuanya mengajak kepada mengesahkan Allah semata, ya. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan hati umatnya dalam menegakkan agama Allah. Gitu. Faedah ini tercantum dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Maka dalam perang Badar ketika para sahabat itu ragu menghadapi orang musyrikin Quraisy, Rasulullah ngajak kepada mereka komitmennya. Muncullah seorang tokoh Ansor menyampaikan, wahai Rasulullah, berperanglah, niscaya kami akan mengikutimu dan membelamu. Sekali-kali kami tidak akan mengulangi apa yang pernah dilakukan orang Yahudi terhadap Musa. Apa yang dilakukan orang Yahudi terhadap Musa, Bani Israel terhadap Musa ketika mau menyerang, membebaskan Baitul Maqdis. Kalimatnya apa? Bayangin, Bu. Kita sebagai Musa. Apa yang dilakukan Musa terhadap Bani Israel yang terjajah di Mesir? Dibebaskan dari tirani. Dibimbing hijrah. Ya, ketemu lautan dibelah, mereka haus. Musa apa? Menancapkan tongkatnya, keluar 12 mata air. Mereka lapar, Musa minta apa, Bu? Ada loh. 2 menu surga yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dan itu tidak pernah Allah berikan kepada kaum muslimin, tapi malah dikasih ke Bani Israel. Ayo, 2 menu apa itu? Manna wa salwa. Akhirnya sekarang banyak banget nama anak Salwa, tapi nggak tahu, Ustaz. Kelihatan cakep aja namanya, padahal itu nama menu makanan. Gitu, Bu. Ya. Ada ulama menyebutkan itu, Ibnu Katsir menyebutkan versinya banyak. Itu ada yang bilang manisan. Saya agak lupa, yang manisan itu yang mana atau yang salwa? Ya, yang salwa ya, manisan. Kalau mana itu apa? Burung puyuh. Nah, jadi sesekali belilah burung puyuh goreng. Gitu. Anggaplah, oh ini burung puyuh, mungkin sama gitu ya. Nah, itu ya. Itu setelah semua jasa yang dilakukan Nabi Musa. Ya, apa kata orang-orang Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Udah deh Musa, kamu aja yang pergi dengan Robmu, bebaskan negeri itu, kami duduk-duduk jadi penonton. Nanti kalau sukses pembebasannya kami ikut masuk, kalau nggak sukses ya kami selamat gitu. Artinya Rasulullah berhasil menanamkan semangat anti seperti Bani Israel dengan kisah apa? Kisah-kisah Musa. Maka orang Ansor ketika diajak perang Badar, apa kata orang Ansor? Itu, kami tidak akan pernah mengulangi apa yang dilakukan Bani Israel. Pergilah wahai Rasulullah, perangilah siapa yang hendak engkau perangi, kami akan mendampingimu. Maka sejarah mencatat, ya, syuhada terbanyak dalam setiap peperangan yang Rasulullah lakukan adalah orang Ansor. Adalah orang Ansor. Semua perang dahsyat orang Ansor. Mereka sudah terdidik dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya. 3, mengungkapkan nabi-nabi terdahulu dan mengingatkan kembali jejak-jejak mereka. Ya. Contohnya apa? Tempat-tempat peninggalan mereka ketika para sahabat melewati, Rasulullah menerangkan, inilah tempat di mana Allah menghancurkan kaum Samud. Inilah tempat di mana Allah menghancurkan kaum Lut. Gitu. 4, memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad dalam penuturannya mengenai orang-orang terdahulu. Ya, karena salah satu kalau dalam kitab Rohikul Mahtum, Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri menuliskan,
Salah satu cara orang-orang Quraisy untuk menjauhkan manusia dari mendengarkan dakwahnya Muhammad itu dengan menandingi membuat kisah-kisah palsu. Nah, jadi salah satu daya tarik Al-Quran yang bikin orang musyrikin Quraisy pusing itu adalah kisah-kisah yang diceritakan Muhammad. Ya, kita bayangin aja, Bu, baca surat Al-Kahfi, mentadaburinya, itu kan kita kayak dibawa ke berbagai wilayah. Ya, Zulkarnain, wah ketemu Ya'juj Ma'juj, Khidir, ya, ketemu dengan Musa, ada ikan yang tadinya dikejar ikan yang seharusnya jadi lauk gitu kan. Ikannya ngapain? Ikannya ngapain, Bu? Tiba-tiba hidup lagi. Wah, dicari-cari, oh seperti itu, ketemu Khidir, melakukan perjalanan. Itu orang baca, orang Arab. Kalau kita kan enggak, siap, pokoknya ngono lah, enggak mudeng soalnya kan. Gitu. Tapi orang Arab itu baca itu kayak dibawa, wah berpetualang gitu. Zulkarnain menaklukkan bumi bagian barat dan timur. Akhirnya banyak orang itu datang ke majelis Rasul cuma dengerin Rasul cerita. Orang Arab, tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, waduh bahaya gitu. Ya, caranya gimana gitu? Nah, caranya mereka kemudian menunjuk satu, saya lupa namanya, nanti mungkin bisa saya baca lagi. Seorang tokoh Quraisy yang paling pinter cerita. Dia memang pendongeng terkenal. Nah, tapi jadi cerita dibalas dengan cerita. Ceritanya itu wah dibikin heboh gitu. Tapi Rasul mengatakan, ya bolehlah dia juga cerita, tapi ceritanya bohong. Nah, itu cara Rasul, ya. Dan ini manfaatnya gitu. Maka ketika orang Yahudi kok ketemu dengan Rasul, orang Nasrani ketemu dengan Rasul, kok wawasan Muhammad itu tahu banget dia. Itu kisah tuh hanya kisah yang limited edition gitu loh. Hanya diceritakan pada kalangan terbatas. Paham nggak, Bu? Ya. Ini disclaimer ya, pokoknya pendeta Yahudi, jangan ceritain ini, jangan sampai bocor. Tapi Muhammad kok tahu? Ya. Yang bocorin Allah kok. Ya, orang Yahudi itu kaget, aduh aib kita kebongkar. Aib mana yang dibongkar? Tuh, pembunuhan yang mereka lakukan kepada Isa. Drama, seakan-akan playing victim. Wah, akhirnya Allah bongkar. Allah yang bunuh kalian kok. Gitu. Nah, ya, apalagi dramanya Bani Israel yang Allah bongkar. Nah, ya. Apa itu namanya? Ada dua nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu dianggap oleh ahli kitab sebagai anak Tuhan. Satu kan Isa ya. Allah bantah itu. Isa bukan anak Tuhan. Tapi siapa? Satu lagi? Uzair ibnullah. Wah. Uzair ibnullah. Itu Allah bongkar. Padahal orang Arab, normalnya orang Arab nggak tahu itu. Lah kok Muhammad tahu? Ini siapa nih yang bocorin? Ya, yang bocorin siapa nih? Ya. Oh, yang bocorin Allah kok. Ya mereka ya udahlah, emang Muhammad nabi kok. Itulah sebabnya kenapa Yahudi itu dengki banget dengan Rasul. Nah, itu. Yang kelima, membuktikan kekeliruan ahli kitab. Tadi sudah saya terangkan beberapa contohnya. Yang keenam, kisah merupakan salah satu bentuk sastra yang menarik bagi setiap pendengarnya, memberikan pengajaran yang tertanam dalam jiwa. Ya, dalilnya surat Yusuf yang pekan lalu sudah saya terangkan. Baik, demikian pembahasan kita pada hari ini. Sore hari ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kita sudah membahas tentang tujuan dan faidah dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza.